Tapi beliau beda kelihatannya, beliau dari casingnya seperti casing horek tadi ya. Mohon maaf, ngapunten. Lalu kemudian ketika ini ada di Pasuruan, jadi ini menjadi viral itu karena di Pasuruan memfatwakan mutlak haram. Karena menurut kiai kita yang di Pasuruan itu, son horek dan rangkaiannya itu satu paket. Sehingga haram mutlak. Sehingga kami terjadi diskusi dengan Mas Brewo, Mas David, dan Gus Ali yang lain. Ada konfirmasi. Oh enggak, itu dancer bukan dari kami. Kami murni penyewa son horek. Maka yang awalnya dari Pasuruan itu mutlak haram, karena ini sesuai dengan pengakuan dan juga realitas memang ditemukan hanya terkadang sekedar lewat saja ini son horek ini. Maka kemudian catatannya adalah seperti yang kemudian sudah beredar itu. Lalu bagaimana dengan Masjid Musholla Nuwun Sewu Mbah yang sangat saya muliakan, di keputusan Menteri Agama tahun 80-an ini, itu sudah ada Masjid Musholla itu hanya baru boleh membunyikan 10 menit sebelum azan son luar. Setelah itu harus kemudian son dalam. Itu sudah ada aturannya, tinggal bagaimana RT RW setempat dengan takmir melakukan sosialisasi. Kami di Surabaya sudah. Saya dengan FKUB, dengan Polres Tabes Surabaya, dengan Kemenak sosialisasi. Makanya di beberapa perumahan hanya adzan, setelah adzan sudah tidak ada lagi. Itu pun adzan tidak terlalu keras seperti yang di perkampungan yang memang masyarakatnya itu sudah bersedia dengan terbiasa. Malah sebagian tempat yang kalau tidak ada adzan mereka bingung. Nah ini juga yang menjadi kesulitan bagi kita antara yang di Kediri, Blitar dengan kemudian di Banyuwangi dan Jember. Itu kasusnya beda-beda. Misalnya yang di satu kota subwoofernya itu cuma 8. Itu sudah mengganggu. Ada di tempat lain sampai subwoofernya itu 12-13. Mereka enjoy saja di kampungnya. Makanya sekali lagi ini bukan terkait bagaimana kemudian nanti diarahkan kepada kebisingan-kebisingan yang lain. Yang lain sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Lewat di depan Makobrimob tidak boleh menyalakan klakson, kan sudah ada aturannya itu. Kemudian dimanapun kebisingan sudah ada aturannya. Nah kemudian yang soal son horek ini memang belum ada. Polisi sampai sekarang belum bertindak karena tidak ada perda. Dulu seperti yang pernah disaringkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan. Son itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up. Tidak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Makanya betul kemarin Prof. Sigit dari UI, beliau sosiolog itu mengatakan ini murni kreasi dari masyarakat. Tetapi karena tidak disertai dengan aturan di berbagai daerah, akhirnya sekarang kita sudah kelabakan, sudah terjadi di mana-mana. Maka intinya sebenarnya kalau kemudian di masing-masing kota, dan alhamdulillah dari peristiwa ini di beberapa kabupaten kota sudah membatasi. Artinya kami dari MUI itu seperti yang sudah kita arahkan di keputusan itu adalah bagaimana melokalisir tempat, mengatur waktu, kemudian juga intinya ditertibkan. Sama seperti dulu ketika ada konser musik, terserah. Ya, persepsi soal musik macam-macam. Menurut Salafi haram mutlak. Menurut kami 4 mazhab yang versi kami itu tergantung ada unsur keharamannya apa enggak. Jadi sebenarnya son horek ini masih boleh? Apakah memang sudah final ini haram? Jadi, atau dengan catatan, haram dengan catatan gitu Pak? Di keputusan fatwa MUI dengan catatan. Ya, dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi, dan kemudian diarahkan di satu tempat. Yang ingin menghorkan diri silahkan di sana. Tapi tolong jangan
di masyarakat umum yang ada anak di bawah usia 1 tahun, orang tua yang punya penyakit jantung, orang tua yang pernah menjadi veteran perang ketika mendengar dentuman, di rumah itu kemudian keluarganya yang susah. Karena dia teringat dengan traumatik peperangan di masa lalu. Gus Rofi, komentar lu ada syarat dan ketentuan, jadi tidak secara umum fatwa haram MUI dari untuk Sonahoret.